Terus Iya, jadi aktivitas mikirnya tuh masih muda, tapi karena aktivitas ya maksudnya kerja. ya Im, ulang tahun yang keberapa nih? Tanggal 27 ini nih 3 hari lagi nih. Apa ulang tahun yang keberapa? 2. 42. 42 ya. Gimana sih lihat di usia 42 ini ada makna apa nih yang belum tercapai dan yang sudah tercapai nih? Kita mikirnya ini masih umur 27 33 terus nih benerannya. Tapi karena aktivitas terus ya mikir terus nono gitu-gitu tapi nono gitu-gitu. Tapi karena aktivitas terus dia lagi suka acting nangis-nangis terus untuk dapetin sesuatu, lagi biasain. Nggak boleh gitu ya. Karena anak laki-laki nggak boleh gitu. Terus ya jadi aktivitas mikirnya tuh masih muda, tapi karena aktivitas ya maksudnya kerja mikir terus, jadi kayaknya nggak pernah kerasa tiba-tiba kemarin udah 39 4 palanya 42. Makanya emang bener ya, umur itu kadang-kadang nggak pernah nggak pernah kerasa ya. Kayak kemarin aja kayak puasa udah selesai lagi. Ya bener sih, kita bener-bener ngumpulin amal aja sebenarnya. Mau bener kayak kita berteduh di pohon habis itu kelar ya kalau misalkan ungkapan orang-orang. di usia 42 ini udah punya anak 2 putra nih Im. Pengen nambah lagi nggak sih? Atau memang lo artinya lo bilang wah gua di usia 42 nih udah punya Kiano, udah punya Kenjo dan punya segalanya. Udah dibilang sukses nggak sih kehidupan lo itu? Kian punya adik lagi? Kiano pengen ada adik lagi nggak? Punya adik lagi? Oh, Enggak. Kenapa? Oh, udah punya. Oh, Jadi kalau saya sih sedikasihnya, sedikasihnya aja sih ya. Jadi menikmati apa yang udah dikasih. Tapi kalau misalkan ada lagi mau, kalau misalkan cukup ya cukup. terus yang biasa yang ucapin ulang tahun siapa yang pertama sih? Paula lah pasti dengan kadang-kadang ada kue. Nah mulai nih. Mana gitu jelek banget gitu. Iya, kalau Paula pasti ya, dia pertama kali ngucapin, terus habis itu hadiah juga. Pertama sih dia. Dia selalu inget ya kalau itu ya. Ingatlah, gue yang parah. Hmm. Gue yang kadang-kadang nggak pernah, kadang-kadang nggak lupa. Lupa ulang tahun anak, lupa ulang tahun istri waktu itu pernah lupa. Habis itu parah lah kalau saya, emang kebanyakan kerja, jadi emang kekurangan saya di situ kok ulang tahun. Ulang tahun pertama itu dulu masih kecil gitu. Ya masih remaja lah gitu. Gimana sih? Ada perayaan besar nggak sih? Dari dulu sampai sekarang saya itu nggak pernah dirayain, paling cuma sekali waktu itu ya, umur berapa sekali doang di restoran. Saya nggak pernah dirayain dari dulu sampai sekarang. Kenapa Im? Buat saya, buat gue tambahnya umur, tambahnya kita bercermin, tambahnya kita itu melihat kekurangan apa yang masih ada di kita. Jadi kalau untuk dirayakan sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau saya tuh gue gitu. Kalau saya beda prinsip sih ya, prinsipnya beda lah. Kita kalau bertambah umur tuh kita harus berkaca udah ngapain aja, lebih ke merenung, lebih ke udah melakukan apa aja, terus bermanfaat atau enggak. Jadi kalau misalkan ulang tahun lebih ke situ, tapi ya kadang-kadang suka disurprisein juga. Kadang-kadang suka mati gaya kalau disurprisein. Bingung surprise harus gimana. Pernah dapat kado apa sih?
Mana dapat kado apa dari Paula? Macem-macem lah kok kado mah. Yang mungkin masih punya kenangan yang terindah itu kado apa yang dari Paula itu? Atau dari Kiano? Macem-macem. Sampai lupa kadonya banyak. Nggak, salah satunya masa nggak tahu. Apa ya? Parah gue bro kalau gini-gini. Kayak lo misalnya nanya nih, kemarin lo ngapain? Ngapain aja hari kemarin? Itu lama banget. Nah, ini misalkan lo nanya dia, oh dari pagi ada, jadi lama untuk ngeloadnya. Tapi kalau misalnya apapun cepet, itu nggak tahu ya. Gue sampai bingung. Nggak tahu kenapa. Memang ini apalagi nanya itu hadiah apa yang udah ini. Kita ya bingung nih hadiah apa aja ya. Karena emang ya begitulah kekurangan gue di situ kali ya. Tapi di usia 42 udah merasakan cukup nggak sih dua anak ini? Udah. Yang penting sehat bro, sehat. Kita juga sering di luar ya ngerasain apa sih, sehat itu sudah seberuntung itu, bukan masalah rezeki aja ya. Sehat terus sehat lah, karena banyak juga yang pakai selang anaknya, berpikir untuk gimana ngobatinnya, itu masih kecil-kecil banget ya. Kadang-kadang sehat aja udah alhamdulillah ya. Malah kadang-kadang juga saya melihat yang tidak sempurna ya, anak kayak misalkan punten banget, kayak autis segala semuanya, itu pasti alhamdulillah saya bilang. Iya alhamdulillah ya, dia masih bisa komunikasi, karena banyak yang tidak bisa komunikasi. Jadi buat kita, semakin kita merendah, semakin kita melihat ke bawah, semakin kita bersyukur sebenarnya. Im, pernah nggak sih Im, sebelum lu punya anak, sebelum nikah, pernah mimpi nggak? Oh ternyata mimpi gue ini loh. Itu namanya dejavu. Ternyata gue udah punya, ini kayak seperti mimpi gitu loh. Semuanya, hampir semuanya. Iya. Saya mencapai apa yang saya mimpiin. Pertama punya mobil 2 pintu, tapi saya tuh harus beli ya. Akhirnya saya beli waktu itu VW, EOS apa gitu. Dan saya harus paksain beli. Yang kedua punya rumah. Yang ketiga punya istri. Yang keempat saya sampai ingat semuanya. Punya piano yang bisa gerak sendiri. Tapi kalau lihat sosok Paula sendiri gimana sih sebagai seorang istri yang udah punya 2 putra ini? Alhamdulillah dia itu sosok yang menyenangkan, bukan menyenangkan aja ya, tapi bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat anak. Cuman sembari kita menyesuaikan diri masing-masing, ya kita tetap fokus dengan keharmonisan, habis itu juga ibadah. Cuma kembali ya, semuanya tuh indah ya, tapi harus benar-benar saling ngisi. Iya. Suka ingetin apa sih Paula itu? Mungkin makan atau tidur atau apa kan? Makan, tidur enggak. Dia lebih telat tidurnya. Makan, terus habis itu apalagi ya? Jaga kesehatan. Dia sering ajak ini jalan-jalan. Kemana sayang? Kiano sayang papa nggak? Ditanya. Kiano sayang papa apa sayang mama? Papa. Kenapa? Kenapa? Ditanya. Kok nggak sayang mama? Kenapa? Sayang mama ya. Sayang dua-duanya gitu. Dua-duanya.